Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Lipsticks, ulas tips cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Sari dari Ella Skincare yang akan membahas mengenai DNA Skin Booster Laser. Halo dok. Halo, selamat siang. Siang dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, lagi di mana dok? Lagi di klinik, lagi di Ella Skincare. Iya, ya, seperti biasa ya jam segini ya di sana ya. Iya, Iya dok. Minta waktu sebentar boleh ya dok ya? boleh. Gimana ada yang bisa dibantu ini? Mau ngobrol apa kita hari ini, Kak? Kita mau bahas lagi itu soal DNA Skin Booster Laser. Nah ini sebenarnya DNA Skin Booster Laser ini kayak adanya cuma di Ella ya? Sebenarnya sekarang kalau ngomongin DNA salmon itu lagi hype banget ya, kayak yang lagi hype KD Krisdayanti lagi treatment 1M DNA salmon, jadi rasanya di beberapa klinik juga ada. Oh iya. Cuma untuk yang digabungkan dengan laser mungkin nggak semua klinik punya gitu. Oh iya. Iya ya DNA salmon sampai 1 miliar. Iya, itu lumayan hype banget nih sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita menilik ke belakang kemarin-kemarin pada sesi kita ngobrol juga kita sudah sempat bahas ya DNA salmon, dan di Ella lumayan banyak treatment yang menggabungkan DNA salmon ini gitu. Iya. Nah dok ini mungkin salah satu dari DNA Skin Booster Laser nih dok ya. Jadi boleh dijelasin nggak dok DNA Skin Booster Laser ini treatment yang seperti apa dok? DNA Skin Booster Laser itu penggabungan antara treatment laser pigment Endiak, terus pakai DNA salmon gitu. Nah, DNA salmonnya ini sebenarnya bisa dikerjakan menggunakan jarum, mesosel atau derma roller gitu. Jadi penggabungan treatment. Oh jadi penggabungan dari treatment Endiak ini dengan DNA salmon. Ya, betul. Iya, itu proses pengerjaannya itu seperti apa itu dok? Prosesnya kalau misalnya mau langsung treatment DNA Skin Booster Laser itu seperti biasa cleanser dulu, kemudian anestesi 15 menit, kemudian kita kerjakan lasernya dulu. Kalau misalkan ada flek, tetap kita kerjakan flek. Kalau misalnya memang fokusnya untuk di pori-pori, kita fokus ke pori-pori. Setelah itu di cooling, sudah laser, baru kita mesokan si DNA salmonnya, memasukkan ke kulit. Memasuknya dengan cara apa? Disuntik ya? Kalau DNA salmon sebenarnya ada beberapa cara memasukkannya. Jadi ada yang diinjekkan, ada yang dimesokan. Mesonya juga kalau di Ella ada dua cara. Ada meso dengan dermapen atau menggunakan needle aja. Tergantung mau pasien yang bagaimana. Mau yang lebih terlihat cerah, lebih tahan lama, ya harus yang sakit gitu. Tapi kalau mau yang downtime-nya nggak terlalu terlihat, ya bisa yang pakai mesosel gitu. Nanti kan kedalamannya bisa kita sesuaikan. Gitu. Jadi nanti pas udah tahap mau masukkan DNA salmon itu dokter ngasih pilihan ya mau yang mana ini gitu ya di antara dua itu ya? Ya, betul. Iya. Tapi kalau dokter itu menyarankan nggak sih ini aja gitu, dimesokan aja gitu? Sebenarnya kalau kita bicara DNA salmonnya sendiri ya Kak, tanpa lasernya, itu ada beberapa yang ada beberapa macam gitu, ada 3 macam. Jadi punya keunggulannya masing-masing. Jadi ada yang memang bagus hanya dimesokan saja, ada yang bagus kalau disuntik justru begitu. Tapi kalau misalkan sudah kita bicaranya DNA Skin Booster Laser, ya better di mesoselkan gitu. Jadi masih ingat mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang Mochi Skin. Mochi Skin itu kan juga penggabungan antara DNA salmon dengan laser sama. Yang dikerjakan cuman kalau DNA Skin Booster Laser kita lebih ke regenerasi kulit, jadi nggak terlalu butuh yang untuk injek-injek. Jadi kita mesokan aja. Mesonya bisa menggunakan dua, pakai needle atau pakai mesosel itu tadi. Iya. Nah dok mungkin belum ada yang belum tahu nih dok ya DNA salmon itu sebenarnya itu tuh apa itu dok?
Sebenarnya ada beberapa juga yang terkejut ketika saya menyampaikan DNA salmon itu dari apa? Sperma salmon sebenarnya. Sperma salmon. Jadi sperma salmon pilihan itu nanti akan diproses. Jadi dia punya rantai DNA salmonnya itu yang kita gunakan untuk kulit. Oh, jadi bukan daging ikan salmonnya ya? Bukan, dari sperma. Oh, dari sperma gitu. Tapi bahasanya DNA salmon. DNA salmon, karena ada rantai DNA-nya gitu. Iya. Nah, manfaat ini dok, manfaat dari DNA Skin Booster Laser ini apa dok? Apa aja? Manfaat dari DNA Skin Booster Laser, kalau DNA Skin Booster Laser yang kita gunakan di Ella, DNA salmonnya itu dia yang antioksidannya tinggi banget, jadi dia bisa meregenerasi kulit. Untuk inflamasi itu bagus banget. Jadi kalau digabungkan dengan laser, dia bisa meredakan radang untuk jerawat, untuk mengenyalkan, untuk jadi tampak lebih awet muda. Jadi kalau misalkan ada kerut-kerutan, flek, itu bagus untuk skin barrier kulit. Gitu. Iya. Nah, ini ngomongin soal awet muda ini dok, berarti ini dari usia muda sampai kalau usianya udah lansia bisa nggak dok? Sebenarnya tidak ada salahnya ya, karena kan tetap aja sebagai investasi. Tapi kita sarankan memang untuk yang lebih aware ke 30 tahunan ya, yang memang sudah ada tanda-tanda penuaan dini, itu lebih ke skin boosternya untuk DNA salmon ini untuk sekarang gitu. Tapi kalau yang untuk usia 40 mau DNA salmon juga boleh, skin booster laser juga nggak masalah. Karena kan kalau misalkan kita bicara untuk usia-usia lanjut, mungkin permasalahannya bukan hanya kerut saja, tapi seperti flek itu kan adalah tanda-tanda penuaan juga. Itu bisa kita atasi dengan DNA salmon dan lasernya. Gitu. Iya. Kalau usia 20 tahunan bisa ya dok ya? Boleh banget. Semakin dini usianya, semakin bagus nanti kehidupan kulitnya di masa depan. Iya, soalnya ada beberapa cewek tuh dok, itu dia yang ngeluh itu usianya masih 20 tahunan gitu, tapi sudah tampak tua, sudah apa ya, udah dipanggil tante, udah dipanggil ya gitu, udah dipanggil tante, udah dipanggil ibu gitu. Mungkin dia ngalamin penuaan dini kayak gitu dok ya? Bisa jadi. Tapi mungkin karena lelah aja juga bisa kan terlihat. Kadang kalau misalkan kita kecapean gitu kan, dilihatnya jadi nggak fresh, jadi terlihat nampak pas kita ke kasir Alfamart dipanggilnya ibu, jadi gitu kan, bisa aja. Iya. Nah, ini berapa kali treatment ini dok baru hasilnya kelihatan dok? Untuk kalau misalkan kita bicara awet mudanya, pasti tidak bisa satu kali saja. Jadi ini maintenance dilakukan bisa paling cepat itu 2 minggu sekali. Karena memang ada lasernya ya, DNA Skin Booster Laser. Tapi kalau misalkan mau DNA salmonnya saja yang dimasukkan, ini kan sebenarnya treatment yang terpisah. Itu bisa seminggu sekali. Atau mau jangka 2 minggu sekali, agak kecepatan nih, sebulan sekali lah paling tidak. Itu bisa dilakukan 5-6 kali lah. Oh, jadi tergantung goalnya apa. Oh, jadi harus dokter menyarankan 5-6 kali DNA Skin Booster ini baru hasilnya kelihatan ya? Iya. Sebenarnya kalau kelihatan habis treatment tuh kelihatan, tapi kalau kita bicara yang hasilnya maksimal ya pengulangannya di 5-6 kali. Gitu. Ya. Nah, selama dia lagi treatment ini, ada nggak sih dok pantangannya dok? Untuk pasien-pasien yang alergi seafood, itu sebaiknya ditunda dulu. Itu aja sih, mungkin yang ada iritasi atau karena memang ada lasernya yang habis kena paparan sinar matahari kayak dari pantai terus kulitnya burning, kebakar, itu tidak kita sarankan dulu. Kecuali mau ambilnya bukan yang DNA Skin Booster Laser, tapi DNA Skin Boosternya saja, itu justru malah oke.
Gitu, karena tadi kan ada kandungan antiinflamasinya untuk DNA salmonnya sendiri. Oh, beda dok ya, dok ya. DNA skin booster dengan DNA skin booster laser beda ya? DNA skin booster laser penggabungan antara DNA salmon dengan laser. Tapi kalau mau DNA skin booster saja tanpa ada lasernya itu juga bisa, jadi terpisah. Oh, DNA skin booster laser itu tadi yang dokter bilang itu penggabungan antara laser endiak dengan DNA salmon tadi. Betul, iya. Nah, kalau DNA skin booster itu apa dok? DNA skin booster, ya si DNA salmonnya tadi yang kita kerjakan, serumnya sebenarnya, si sperma salmonnya yang kita masukkan. Nah, tadi yang saya bilang pengerjaannya ada 3 macam. Mau diinjek, mau di microneedle, atau mau di meso pakai apa ya, kayak disayat sebenarnya di jarum. Cuma kalau misalkan mau hasil yang maksimal banget untuk yang DNA salmonnya saja, kalau nggak diinjek ya agak kurang maksimal kalau mau cari cerahnya ya. Kalau yang diinjek, yang disuntik itu dia lebih long lasting gitu hasilnya. Kalau misalkan kita mesoselkan saja, hasilnya akan bertahan misal selama sebulan. Tapi kalau misalkan yang diinjekkan, yang disuntikan ke dalam kulit, itu bisa sampai sebulan lebih gitu. Karena kalau yang Krisdayanti itu yang lagi booming yang diinjekkan, yang disuntik. Jadi nanti ada downtime-nya itu kalau yang itu. Iya, itu berita Krisdayanti itu heboh benar, sampai saya kaget. Semua situs kecantikan bahas itu, 1 miliar. Ya tapi alhamdulillah lah buat kita. Jadi ada dampaknya juga ke kita. Pasien mau kayak Krisdayanti, oh bisa. Iya. Di Ella nggak sampai segitu deh, nggak sampai 1 M. Iya. Nah dok, itu yang berarti kalau yang DNA skin booster aja itu cuman DNA salmonnya aja ya? Iya betul, DNA salmonnya saja. Nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien, karena seperti yang saya bilang tadi juga macamnya ada 3 macam. Gitu. Manfaatnya sama nggak dok DNA skin booster dengan DNA skin booster laser ini? Manfaatnya pasti lebih unggul kalau digabungkan dengan laser ya, karena kalau laser kita misalkan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Misal dia ada pori besar, ada bekas jerawat atau ada flek, otomatis akan terbantu dari lasernya untuk fleknya itu cepat berkurang. Gitu. Meskipun kalau di DNA salmon saja bisa, tapi kalau misalkan DNA skin booster laser bisa 1 kali hempas, kalau DNA salmon saja bisa 2 atau 3 kali. Oh jadi hasil, manfaatnya itu sama sebenarnya, cuman yang lebih cepat hasilnya si laser ini. Betul, digabung sama laser. Oh gitu. Nah dokter kasih skincare pendukung nggak dok setelah treatment itu? Selalu yang saya gaungkan adalah ya sunblock pasti, nggak boleh terlambat. Kalau misalkan sunblock SPF-nya 30 ya 4 jam harus diulang. Kalau misalnya 50 SPF-nya 5-6 jam diulang lagi. Dan nutrisi kulit malam hari juga penting banget. Jadi nggak semerta-merta kita hanya treatment saja kemudian tidak diberi makan. Jadi kulit kita kan sama dengan perut kita. Kalau kita tidak makan, kita lapar. Nah, kulit kita juga sama seperti itu. Kalau kulit kita tidak diberi makan, tidak diberi nutrisi, ya dia lapar. Jadinya akan dehidrasi, kemudian jadi kusam, begitu. Jadi tetap harus ada nutrisinya. Harus ada nutrisinya. Ada nggak hal yang nggak boleh dilakukan? Misal nggak boleh begadang, nggak boleh panas-panasan. Oh, tentu lifestyle. Kembali lagi. Kunci dari segala kunci adalah lifestyle. Hidup yang sehat, kulit yang bagus juga tergantung dari lifestyle-nya. Iya, jadi nggak boleh begadang, nggak boleh panas-panasan. Makanan ada pantangan nggak dok? Selain seafood? Kok seafood boleh aja ya? Seafood aja kalau yang alergi seafood, tapi kalau yang tidak alergi seafood boleh, nggak ada masalah. Nggak ada pantangan sih kalau makanan aman. Oh ya dok, tadi saya lupa nanya, efek downtime-nya itu ada nggak sih dok, seperti apa?
DNA skin booster, laser, downtime-nya ada erytem atau kemerahan. Biasanya 1 sampai 2 hari dia akan menghilang. Iya. Dokter ngasih apa? Nggak salep gitu atau apa? Dibawakan pulang anti iritasi. Iya. Banyak nggak sih dok yang DNA skin booster laser? Banyak ya pasti ya? Ya alhamdulillah lumayan banyak ya. Terutama semenjak itu munculnya berita Krisdayanti. Oh jadi mereka pengen mukanya seperti Krisdayanti gitu ya? Betul, datang sudah berharap DNA salmon tuh jadinya bagus gitu. Jadi ya datang udah pengen DNA salmon gitu. Iya dok. Nah dok, ini kan salah satu manfaat dari DNA skin booster laser ini kan bisa buat wajah awet muda ya dok ya. Nah kebalikannya dari awet muda itu kan penuaan. Seperti yang saya bilang tadi itu adalah penuaan dini. Nah ini masih sering jadi permasalahan orang nih dok, karena katanya kalau dari gara-gara penuaan dini ini sering dipanggil tante, bunda, ibu gitu ya. Nah penuaan dini itu sebenarnya apa itu dok? Dan tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tanda yang paling sering sekali nampak itu kalau misalnya kita perhatikan di bawah mata. Jadi kalau bawah mata kita itu kurang istirahat atau pola hidup kita kurang baik, itu pasti dia akan ada awal-awal pasti kayak perubahan pigmentasi dulu aja. Kemudian nanti dia kalau misalkan tidak dinutrisi, tidak diperbaiki di area kelopak mata, dia akan terjadi garis halus gitu, kerutan halus. Kemudian lama-lama kalau nggak diperbaiki lagi, jadi akan jadi kantung mata. Nah biasanya kalau kulit-kulit yang tidak didehidrasi, ya efeknya akan banyak ke semakin turun sesuai dengan gravitasi kulit kan. Jadi ya kerutannya jadi ada di mana-mana, kemudian ada pigmentasi juga di mana-mana. Itu salah satu tanda penuaan dini. Pigmentasi itu contohnya kayak flek gitu. Iya. Kalau jerawat itu juga tanda penuaan dini nggak dok? Kalau itu lebih hormon ya. Sebenarnya kalau kita bicara hormon, untuk yang berjerawat lebih cenderung akan di usia yang 35 tahun ke bawah. Tapi ada hormon-hormon tertentu yang ternyata pada saat usia 35 tahun ke atas itu dia tidak stabil juga. Jadi misalkan orang yang mau menopause atau yang post menopause itu juga muncul timbul jerawat. Tapi kalau jerawat biasanya genetik, hormonal, atau memang sumbatan inflamasi di sebumnya gitu. Iya. Nah, bukan penuaan ini. Bukan penuaan itu ya? Bukan. Nah dok, penyebab penuaan dini itu apa dok? Lifestyle yang paling banyak, tetap lifestyle, karena sebegitu berpengaruhnya olahraga itu terhadap tubuh kita untuk menstabilkan atau menyeimbangkan hormon yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan hormon kita nggak seimbang, ya akan susah kita akan survive-nya, baik diri kita maupun kulit kita. Tapi kalau kita olahraganya oke, hormonnya akan stabil, secara otomatis kulit kita juga akan sehat gitu. Penuaan dini ini harus diatasi dengan treatment atau skincare bisa nggak sih dok? Skincare bisa. Skincare bisa, yang ya tadi yang seimbang ya, yang balance gitu antara lifestyle sama skincare-nya oke. Tapi kalau misalkan ternyata lifestyle-nya kurang oke, tapi skincare-nya sudah cukup banyak yang dipakai, kok masih ada nih tanda-tanda penuaan dini, ya harus larinya ke treatment gitu. Jadi treatment tuh menunjang ya dok. Pencegahannya tetap harus skincare ya dok. Saya penasaran dok, ini tarifnya berapa ya dok ya DNA skin booster laser? DNA skin booster laser di Elas 995. Untuk 1 juta masih ada kembalian. Kayak di mall ya, tanggung ya harganya. Tanggung. Tapi kalau misalkan mau yang DNA salmonnya saja, kita ada start dari harga 375 gitu. Jadi nanti balik lagi tergantung kebutuhannya apa, goalnya yang mau dicapai apa gitu. Startnya dari 375.
Iya, ya nggak apa-apa ya, 375 daripada 1 miliar. Iya, 1 miliar mungkin ini ya, nggak satu kali treatment, jadi penggabungan-penggabungan gitu, dia ambil paket. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Yang disampaikan, balik lagi, mau kita usaha treatment bagaimanapun, kalau tidak diimbangi dengan olahraga dan lifestyle yang baik, ya akan kembali lagi. Dan satu lagi yang saya perlu ingatkan untuk teman-teman semua, bahwa apa yang kita gunakan produk itu, misalkan memang untuk mencegah penuaan dini. Ketika kita sudah terlihat awet muda, kemudian tidak digunakan lagi, dia akan kembali lagi ke semula gitu. Jadi memang treatment ataupun produk yang kita gunakan itu seperti kita makan aja gitu. Jadi jangan cepat puas, sudah cukup goalnya sampai di sini terus berhenti gitu. Iya. Oke dokter Sari, terima kasih banyak ya dok atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Dini. Iya, jangan bosan ya dok. Oh enggak dong. Iya. Seneng ngobrol-ngobrol ya. Iya, sampai ketemu lagi ya dokter. Pak, terima kasih. Iya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Sari. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.